Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu materinya tentang akuntansi desa. Adapun materinya yaitu Andika Saputra, saya sendiri, Yuni Andarwati, Sofia, Hamdan, Sukma, Ade Putra Ade Maulada, Indri Febrianti, dan Sulastri. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra, saya dari akuntansi 18. Di sini saya akan membahas tentang pengertian akuntansi desa. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah yang pertama masyarakat desa, yang kedua perangkat desa, yang ketiga pemerintahan daerah, dan yang keempat pemerintahan pusat. Laporan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang mewajibkan dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa yang pertama anggaran, yang kedua buku kas, yang ketiga buku pajak, yang keempat buku bank, dan yang terakhir yang kelima yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sekian dari materi saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Yuni Andarwati sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas pengelolaan keuangan desa. Nah, untuk asas pengelolaan keuangan desa telah ditentukan pada ketetapan umum dalam Permendagri 20 pada tahun 2018 tentang asas pengelolaan keuangan desa pada bab 1 pasal kedua, yang isinya 1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Nah, yang kedua yaitu APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas pengelolaan keuangan desa sebagai nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Nah, asas yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Nah, asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Nah, saya akan menjelaskan tentang asas-asas pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu transparan. Apa itu transparan? Transparan yaitu terbuka atau keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang, tidak hanya sesuatu yang ditutup-tutupi atau disembunyikan atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa, serta bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, yang kedua yaitu akuntabel. Nah, akuntabel ini mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah, lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam bentuk laporan. Yang ketiga yaitu partisipatif. Apa itu partisipatif? Partisipatif yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak hanya bertanggung jawab pemerintah desa semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.
tugas masyarakat yaitu mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif. Nah, yang keempat yaitu tata tertib dan disiplin anggaran, yakni dalam pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa juga dilakukan secara berkelanjutan. Nah, untuk asas-asas yang saya jelaskan tadi diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintah desa dengan dengan dianutnya asas-asas umum tadi dalam peraturan perundangan di bidang pengelolaan desa. Selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel, juga diharapkan dapat memperkokoh landasan pelaksanaan pembangunan keuangan desa dengan baik. Perkenalkan, nama saya Sophia. Saya dari Prodi Akuntansi 18. Di sini saya sebagai materi ketiga. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang pemegangan kekuasaan pengolahan keuangan desa. Ketentuan umum dalam nomor 20 tahun 2018 tentang pengolahan keuangan desa dalam bab 2 kekuasaan pengolahan keuangan desa bagian 1 tentang memegang pengolahan keuangan desa pasal 3 yang isinya 1. Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilihan kekayaan memilih desa yang dipisahkan. Yang kedua, Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan. Yang pertama, menetapkan kebijakan tentang APB desa. Yang kedua, menetapkan kebijakan tentang pengolahan barang milik desa. Yang ketiga, melakukan tindak yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Yang keempat, menetapkan PDKD. Yang kelima, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL. Yang keenam, yaitu menyetujui RAK desa. Yang ketujuh, yaitu menyetujui SPP. Yang ketiga, dalam melaksanakan kekuasaan pengolahan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pada desa menguasakan sebagai kekuasaan kepada perangkat desa selaku PPKD. Yang keempat, yaitu melimpahkan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PDKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari sekretaris desa, kepala desa, sama bendahara. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator PTPKD. Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD memiliki tugas yang pertama, yaitu menyusun rencana peraturan desa tentang APD desa, perubahan APB desa, PTPKD, dan bertanggung jawab pelaksanaan APB desa. Yang kedua, yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengolahan APB desa. Selanjutnya yaitu kepala desa. Kepala desa bertindak pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala desa memiliki tugas. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang tetap ditetapkan di dalam APB desa. Selanjutnya bendahara. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, sama mempertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan jabatan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pembangunan desa. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama 1 tahun anggaran. Kemudian ada klasifikasi pendapatan desa. Yang pertama, pendapatan asli desa meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan pendapatan lainnya. Yang kedua ada pendapatan transfer desa seperti dana desa, hasil pajak daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi atau kabupaten. Yang selanjutnya ada belanja desa. Belanja desa adalah pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran. Adapun tujuan dari belanja desa, yang pertama, belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Gemalasari. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengelolaan keuangan. A. Perencanaan. 1. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan desa tentang APBD desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBD desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBD desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kedua, Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBD desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Ketiga, dalam hal Bupati atau Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Keempat, dalam hal Bupati atau Wali Kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Kelima, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBD desa menjadi peraturan desa, Bupati atau Wali Kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati atau Wali Kota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD desa tahun anggaran sebelumnya. Keenam, dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa. 7. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. 7. Bupati atau Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD desa kepada camat atau sebutan lain. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD desa kepada camat diatur dalam peraturan Bupati atau Wali Kota.
Yang selanjutnya B. Pelaksanaan. 1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewarganegaraan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. 2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 3. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 4. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam per bupati atau wali kota. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa yang mengakibatkan beban APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBD desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perkades. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat. Rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Adi Mulada, Prodi Akuntansi. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi dari akuntansi desa. Yang dimana yang pertama penataan usaha. Yang kita tahu penataan usaha ini yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap pemerintahan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan atau akhir tahun secara tertib dan mempertanggungjawabkan setiap laporan yang disampaikan kepada desa atau kepala desa. Setiap bulan atau setiap tahun kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya pemantauan desa penerimaan pengaturan yang menggunakan buku kas umum dan buku kas pembantu pajak dan buku bank untuk pemantauan desa yang dilakukan oleh bendahara desa. Jadi yang kedua untuk pelaporan ini yang dilakukan oleh kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau wakil bupati daerah setempat. Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBD atau anggaran pembiayaan desa. Laporan realisasi pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan. Kepala desa menyampaikan laporan penanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada bupati dan wakil bupati di daerah setempat setiap tahun anggaran.
yang dimana mengeluarkan sebuah anggaran dari pusat untuk daerah. Format penanggung jawab banyak yang dilakukan oleh kepala desa, baik setiap APBD yang telah terrealisasikan atau belum. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 1 bulan terakhir dalam tahun anggaran bersangkutan. Setelah itu ada yang dinamakan pembinaan dan pengawasan, dan pemerintah provinsi wajib melakukan membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa dan setiap alokasi dana desa dan bagi hasil pajak yang direstribusikan daerah dari kabupaten kota kepada desa. Pemerintah kabupaten kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imi Febrianti dari Akuntansi 2017. Nah, di sini saya akan membacakan tentang format anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, yang pertama itu ada dua, ada pendapatan dan belanja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan. Yang pertama itu ada pendapatan asli desa, yang kedua hasil usaha, yang ketiga hasil aset, yang keempat swadaya dan partisipasi, yang kelima itu gotong royong, yang keenam lain-lain atau pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua itu pendapatan transfer, yang dimana pendapatan transfer itu yang pertama itu ada dana desa, bagian dari hasil pajak dan distribusi daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga alokasi dana desa, yang keempat bantuan keuangan, yang kelima bantuan provinsi, yang keenam bantuan kabupaten atau kota. Pendapatan lain-lain, yang pertama itu ada hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Yang ketiga hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Yang keempat bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. Yang kedua itu ada belanja. Yang belanja itu yang pertama itu ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Yang pertama penghasilan tetap dan tunjangan. Yang ketiga itu belanja pegawai. Belanja pegawai itu terdiri dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat. Yang kedua itu tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Yang ketiga itu tunjangan BPD. Nah, yang kedua itu operasional perkantoran. Operasional perkantoran itu terdiri dari belanja barang dan jasa. Yang pertama itu alat tulis kantor. Yang kedua benda pos. Yang ketiga pakaian dinas dan atribut. Yang keempat pakaian kerja. Yang kelima alat dan bahan kebersihan. Yang keenam perjalanan dinas. Yang ketujuh pemeliharaan. Yang kedelapan air, listrik, dan telepon. Yang kesembilan honor. Yang ke-10 dan lain-lain. Yang ketiga itu ada belanja modal. Belanja modal itu terdiri dari komputer, meja dan kursi, mesin tik dan lain-lain. Operasional belanja barang dan jasa. Yang pertama itu ada ATK, penggadaan, konsumsi rapat, dan lain-lain. Yang kedua itu sekian dari materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi dari Kak Indri, yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA desa, yang untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa dan realisasi anggaran desa yang telah dibuat. Maka dari itu perlu dibuat LRA atau laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP yang menyajikan informasi atau realisasi berupa pendapatan, belanja, transfer,
atau defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam suatu periode atau periode selanjutnya. Adapun format laporan dari pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, kolom pertama yaitu berisi yaitu kode rekening, kolom kedua yaitu uraian, kolom ketiga anggaran, kolom keempat realisasi, kolom kelima lebih atau kurangnya yaitu lebih atau kurangnya anggaran yang telah dikeluarkan. Yang keenam ada keterangan. Adapun yang berupa pendapatan asli desa, yaitu dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pendapatan transfer, yaitu dana desa bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. Alokasi dana, bantuan keuangan, bantuan provinsi, bantuan kabupaten kota. Adapun pendapat lain yaitu dari hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Yang selanjutnya, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Dan di situ pun dijumlahkan hasil dari pendapatan desa yang didapatkan dan yang sudah terrealisasi. Yang selanjutnya ada. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2 tentang akuntansi desa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.